Selamat datang di Besti Movie. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Di edisi hari ini saya akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan, tentunya dalam program acara Berbacot Film, dimana Besti dapat menikmati perbacotan ini sambil rebahan. Langsung aja nih kita dengerin ceritanya. Ini dia. Film diawali terlihat beberapa orang di speedboat yang akan menuju ke sebuah desa kecil. Pria ini bernama Vikram Danus, anak seorang menteri dan pengusaha yang sangat berpengaruh di India. Mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya. Di India tidak ada orang yang tidak mengenalnya dan mereka sangat ditakuti karena kekejamannya. Tibalah Vikram Danus di pulau itu bersama beberapa anak buahnya. Dia langsung menghampiri kakek tua yang sedang duduk di sana, memperkenalkan nama, dan dia memberitahu sang kakek bahwa dia akan membeli lahannya untuk membangun kilang minyak. Dan anak kakek itu telah menyetujuinya. Namun kakek itu menolak karena hanya lahan itu yang mereka miliki di desa hingga rakyat bisa bertahan hidup sampai saat ini. Namun Vikram memaksa dan memberitahu kakek itu tentang latar belakang dirinya dan keluarganya. Namun kakek itu berkata dia tidak peduli dengan latar belakangnya seperti apa, dan latar belakangku lebih kuat, kata kakek itu. Perkataan kakek itulah yang membuat Vikram tersinggung dan marah sehingga ia membunuh kakek tua itu. Di sisi lain terlihat seorang wanita dan ditemani beberapa wanita lainnya pergi menemui seorang pengacara untuk meminta bantuannya karena anak buah Vikram Danus telah menguasai daerah mereka, membunuh suaminya, dan mereka mengobrak-abrik perkampungan, dan jika ada yang menentangnya maka mereka tidak segan-segan akan membunuhnya. Mereka sudah melaporkan ke polisi, namun polisi juga takut kepada mereka. Lalu pengacara itu meminta filenya dan berkata karena tidak ada yang mau melakukannya, maka saya yang akan melakukannya. Tapi saat mendengar nama preman itu bernama Masud Pehlawan. Nyali pengacara itu langsung ciut dan mengembalikan file wanita itu. Wanita ini sudah merasa putus asa karena dia sudah melaporkan kiri kanan, namun tak ada yang bisa membantunya. Lalu pengacara ini menyuruhnya untuk pergi menemui seseorang yang bisa membantunya. Dia juga seorang pengacara bernama Sripati. Pengacara berani, adil, dan jujur, namun dia tidak mengadili orang lewat jalur hukum. Karena jika jalur hukum, dia tidak pernah menang. Sripati ini mempunyai seorang keponakan laki-laki yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Anak itu pemberani dan juga sangat disegani. Singkat cerita, setelah para wanita itu pergi menemuinya, Sripati dan anaknya langsung ke TKP, dan ini dia Ganesha atau biasa dipanggil Gana. Namun saat azan berkumandang, Gana berhenti sejenak, Masya Allah, tapi tidak dengan para preman itu. Dan setelah azan, Gana melanjutkan pertempurannya. Gana mengalahkan para preman itu dengan mudah. Para wanita itu berterima kasih, namun Gana berkata tidak perlu berterima kasih. Suatu hari, Jai Prakas pergi menemui Umapati, ayah kandung Gana. Pria itu merupakan kerabatnya juga, datang dari desa dan melaporkan kejadian kakek tua yang dibunuh oleh Vikram Danus beberapa hari yang lalu dan lahannya yang direbut, dan masalah-masalah yang terjadi belakangan ini di desanya yang disebabkan oleh Vikram Danus. Namun Umapati melarang mereka berurusan dengan pria itu karena ayahnya seorang menteri dan sangat berbahaya. Tapi dia berjanji akan membantunya semampunya. Kemudian mereka mengalihkan pembicaraan tentang perjodohan anak-anak mereka. Ibu Gana sedang berdoa, bibinya mendoakan Ganesha dan semuanya sebelum berangkat kerja. Gana ini sangat disayangi oleh bibinya dan pamannya melebihi orang tua kandungnya karena mereka sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Sebelum berangkat kerja, ayah Gana menasihati adiknya dan Gana untuk tidak bertindak di luar hukum karena ternyata Umapati mengetahui kejadian yang mereka lakukan kemarin dan ayahnya memintanya untuk menjadi tentara atau apapun itu. Tapi Gana menolak karena tidak mau terikat hukum karena hukum bisa dibeli. Kemudian ayahnya menyuruh Gana untuk pergi ke desa menemui anak gadis kerabatnya yaitu Jai Prakas. Namun saat di perjalanan Gana tiba-tiba menghentikan mobilnya karena melihat seorang wanita cantik, lalu ia menghampirinya. Wanita ini bernama Hansika, dia adalah ketua pemberdayaan perempuan.
Sementara di sisi lain, Vikram sedang marah kepada seorang pria tua karena mengingkari janjinya. Tiba-tiba anak buahnya datang dan memberitahu jika Prasad Kumar ada di luar. Setelah selesai berbicara dengan pria itu, Vikram pergi menemui Prasad Kumar. Ternyata kedatangan Prasad Kumar datang meminta bantuan karena anaknya telah memperkosa seorang wanita lalu membunuhnya, dan kabar itu telah menyebar kemana-mana. Vikram mau membantunya dengan syarat dia harus memberi tanah 300 hektar milik Prasad di Vijamada. Sementara di tempat lain, orang tua gadis perkosaan itu pergi meminta bantuan kepada Hansika, sang ketua pemberdayaan perempuan, karena sebelum ayahnya meninggal dialah yang telah membiayai kuliah anaknya. Setelah berbicara panjang lebar tentang putri dan kronologinya, Hansika pun setuju untuk membantunya dan berjanji mereka akan mendapatkan keadilan. Hansika langsung menyuruh ajudannya untuk menghubungi pengacaranya. Sementara di sisi lain, ayah Gana bertanya apakah dia sudah menemui Janu, anak kerabatnya. Gana berkata semua berjalan lancar di sana. Mereka disambut dengan meriah dan gadis yang dia temuinya sangat cantik, tetapi gadis itu menolaknya. Saat di perjalanan, pamannya bertanya kenapa Gana berbohong kepada ayah dan keluarganya. Mobil Gana berhenti, tiba-tiba ternyata dia pergi ke rumah Hansika dan langsung masuk dan berkata kepada pengawal wanita itu jika dia adalah pacar si gadis itu. Sehingga dia bebas masuk. Dia disambut dengan omelan oleh Hansika. Dia mengungkapkan perasaannya namun Hansika menolaknya. Gana berkata suatu saat hatimu pasti luluh, kemudian berlalu pergi. Gana sementara makan, ayahnya memanggilnya dan membanting handphone miliknya. Karena gara-gara Gana menggunakan SIM dan mobil ayahnya mengunjungi Hansika dan ugal-ugalan sehingga ayahnya didatangi oleh petugas kepala kepolisian di kantornya dan memakinya. Ayahnya menyuruhnya untuk mencari wanita lain yang selevel dengannya saja. Gana berkata jika dia menikah dengan Hansika maka dia akan mendapatkan fasilitas yang serba gratis. Saat Hansika sedang melakukan konferensi pers dan mengumumkan jika proyek airnya sudah selesai dan rakyat tidak perlu lagi untuk pergi ke sana kemari mencari air. Setelah selesai, tiba-tiba Gana datang dan membawakannya bunga. Orang-orang di sana heran melihatnya. Singkat cerita, hari terakhir persidangan kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis yang ditangani pengacara Hansika tiba. Semua orang menyerukan keadilan. Ternyata di sana ada Gana yang sedang menunggu pamannya. Polisi memukul warga yang menyerukan penangkapan Virendra sang pelaku, membuat Gana dan pamannya bingung dengan apa yang telah terjadi di sana. Tiba-tiba dia melihat Hansika. Tidak lama kemudian Virendra datang bersama pengawalnya. Suara massa pun semakin ramai. Pamannya bertanya kenapa orang-orang Danus ke sini. Sementara Hansika dan kedua orang tua korban semakin cemas karena pengacaranya tidak kunjung datang. Pengawal Hansika sudah menghubunginya, namun nomornya tidak aktif. Lalu ia ke rumahnya, namun tidak ada siapapun di sana. Sidang pun akan dimulai. Melihat Hansika dalam ketegangan, Gana dan pamannya pun ikut masuk ke persidangan. Hakim menanyakan pengacara korban kepada kedua orang tuanya, namun mereka tidak tahu apa-apa dan semua bukti ada pada pengacaranya. Hakim marah dan akan menutup persidangan itu. Hansika berdiri namun dia ditolak karena bukan wewenangnya. Gana menyuruh pamannya untuk mengambil alih kasus itu. Awalnya pamannya menolak karena mereka tidak punya bukti, tapi Gana bilang dia yang akan mencari buktinya. Paman Gana berdiri membuat tim pelaku heran dan saat hakim meminta bukti, suara massa semakin riuh dan mendukung Tripati untuk menangani kasus ini. Pengacara Virendra berdiri dan membela pelaku dan menghina dan menfitnah si korban jika korban telah hamil 6 bulan saat diperkosa dan menunjukkan secari kertas sebagai bukti. Lalu ia menambahkan lagi jika polisi sudah menangkapnya 10 kali di kamar hotel, membuat pendukung gadis itu sedih, terutama kedua orang tua Gana dan Hansika. Pengacara Virendra terus saja mengoceh dan memfitnah si korban, membuat Gana semakin emosi dan ganas. Hakim pun menutup kasus itu dengan putusan pelaku tidak bersalah. Hansika meminta maaf kepada kedua orang tua korban karena tidak bisa membantunya. Gana yang melihat Hansika dan kedua orang tua korban semakin sedih dan marah. Ditambah lagi saat melihat kedua orang tua korban jatuh di depannya, Gana menggendong pria itu untuk dibawa ke rumah sakit dan menyuruh pamannya menyetir mobil, namun naas pria itu meninggal sebelum masuk di mobil. Tiba-tiba para pelaku lewat dan Gana mendengar perkataannya jika mereka telah membayar hakim. Gana makin ganas dan menyuruh pamannya untuk menggendong mayat pria itu dan akan menghampiri para penjahat itu.
Tapi pamannya melarangnya karena itu anak buah Vikram Danus. Mereka pria yang sangat barbar. Kali ini Gana mendengarkan kata pamannya, namun ia telah menyusun rencana di otaknya. Di sisi lain, orang tua pelaku datang menemui Vikram Danus untuk menyerahkan sertifikat tanah miliknya yang sudah dijanjikan. Saat mereka membuka pintu, mereka kaget karena tangan para anak buahnya sudah terpotong. Begitu pula dengan Virendra. Ternyata di malam hari Gana pergi ke bar di mana para pelaku sedang merayakan kemenangannya untuk menjalankan misi yang sudah direncanakan sebelumnya. Di sanalah dia memotong kaki dan tangan para pelaku. Who the hell is it? Mendengar cerita itu, Vikram Danus sangat marah. Di sisi lain, saat Gana sedang latihan, pamannya datang dan sudah tahu apa yang telah dilakukan Gana semalaman. Pamannya ini selalu mendukung Gana, berbeda dengan ayahnya yang datang menanyakan keberadaan Gana semalam. Gana bilang dia bersama teman-temannya. Ayahnya mengajaknya untuk pergi ke acara pensiunan kerabatnya sebentar malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Gana dipanggil oleh komisaris untuk berbicara empat mata. Komisaris polisi ini mendukung semua yang dilakukan oleh Gana dan memperingatkannya untuk tidak berurusan dengan hukum dan sistem. Vikram Danus datang bersama rombongannya. Gana yang melihat mereka sangat marah dan mengingat kembali kejadian yang menimpa kedua orang tua korban di persidangan tempo hari. Komisaris menyapanya, namun dia marah dan membentaknya karena menyebut namanya. Gana yang ada di sana marah. Danus melihat Gana saat akan ke sana, pamannya mencegahnya. Vikram Danus menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa dia. Namun hal naas terjadi. Gana mengetahuinya dan langsung mencekik lehernya hingga tewas. Hansika datang dan Gana pergi menemuinya. Seperti biasa, dia selalu mengeluarkan rayuan mautnya. Dia memberitahu jika dia telah memotong kaki Virendra. Hansika kaget dan berkata kenapa dia melakukan semua ini. Semua itu ada hukum dan pengadilan. Gana menjawab apa yang hukum telah lakukan, apa yang pemberdayaan perempuan telah lakukan, apakah korban dan orang tua korban mendapatkan keadilan, dan dia bersumpah akan melakukan hal yang benar sekalipun nyawa taruhannya. Membuat Hansika terkesan dan mereka semakin akrab. Keesokan harinya paman Gana datang dan memberitahu ayahnya jika Gana kemarin malam mabuk-mabukan dan muntah di rumahnya dan menyuruhnya untuk menikah saja. Namun ayahnya bilang gadis siapa yang akan menikahinya. Tiba-tiba Hansika datang, lalu nenek Gana memberinya pertanyaan yang begitu banyak. Hansika menjawabnya dengan lembut. Tiba-tiba HP Hansika berdering. Hansika berbicara dengan kasar karena ada yang telah mendirikan toko alkohol tanpa izinnya, membuat nyali nenek Gana ciut seketika dan menyetujui perjodohan itu. Hansika berbicara pada ibu dan ayah Gana. Hansika berkata sebelum meninggal ayahnya berpesan untuk menikah, jadi dia setuju menikah dengan Gana agar Gana tidak lagi selalu berkelahi. Keesokan harinya mereka semua ke kuil untuk membawa Gana berjanji untuk tidak berkelahi lagi. Namun saat janji itu diucapkan terjadi kekacauan di sana. Tiba-tiba ada seorang wanita cantik berteriak memanggil Gana sambil berlari. Namun hal naas terjadi, palu besi menghantam gadis itu hingga ia terjatuh dan disusul oleh mobil. Ternyata mereka adalah anak buah Danus. Gana dilema karena sudah mengucapkan janji, sementara Janu membutuhkan bantuannya. Dia menyuruh Hansika melepaskan tangannya dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menyelamatkan Janu, dia membawa Janu dan berkata tidak ada yang bisa memisahkan dia dan Janu. Hansika dan keluarganya mendengar hal itu karena dia sudah berjanji untuk tidak berkelahi, tapi karena kejadian itu dia mulai berjanji untuk memulai awal perkelahiannya lagi. Saat di rumah, ayah Gana menyuruh Janu untuk bercerita apa yang telah terjadi sehingga orang-orang itu mau membunuhnya. Ternyata Besti saat Gana dan pamannya pergi menemui Janu, Janu tidak ada di rumah. Dia telah dibawa oleh anak buah Vikram karena ayah Janu menolak pendirian tambang minyak milik Vikram. Gana berjanji akan membawa Janu pulang. Mereka berdua pergi ke markas anak buah Danu yang bernama Obul Reddy dan inilah yang terjadi. Lalu
lalu pergi menemui Obul. Pada pandangan pertama Gana sudah jatuh cinta pada Janu karena kecantikannya. Kemudian memperkenalkan namanya dan memberitahu jika ayahnya lah yang telah mengirimnya untuk menemuinya. Dengan percakapan dan perbasa-basian yang cukup lama, akhirnya ia berhasil mengambil sertifikat tanah ayah Janu dan menggandeng tangan Janu lalu melangkah 7 langkah dan berkata, saya sudah menikah sah dengan Janu, jadi dia berhak untuk membawanya karena sekarang Janu sudah menjadi istri sahnya. Semua orang di sana senang karena melihat keberhasilan Gana. Lalu Gana bertanya kepada ayah Janu siapa orang di belakang Obul. Namun ayah Janu menolak memberitahunya. Lalu Gana meminta kepada ayah Janu untuk tidak memberitahu perkelahiannya ke ayahnya dan bilang jika putrinya menolaknya. Dan berjanji kepada Janu tidak ada yang bisa menyakitinya lalu berpamitan pulang. Janu yang melihat Gana pulang begitu saja, ia merasa sedih dan berkata pada ayahnya jika dia mau menikah dengan Gana. Ayahnya bilang dia akan berbicara dengan Umapati untuk pernikahan mereka. Setelah Gana dan pamannya kembali, Vikram dan para anak buahnya datang lagi ke desa itu untuk mengambil kembali sertifikat tanah yang sudah direbutnya. Tapi karena ayah Janu menolak sehingga ia dibunuh di depan mata kepalanya sendiri. Sementara Janu berhasil melarikan diri. Semua orang di sana sedih terlebih lagi saat ditawari minum. Janu meminta makan karena sudah 4 hari ia belum makan, membuat Gana semakin sedih dan semakin marah. Gana meminta maaf ke ayahnya karena sudah berbohong dan mengira masalah itu sudah selesai dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Namun kali ini ayahnya mendukungnya karena jika tidak negara mereka akan hancur karena Danus. Hansika pun demikian, dia mendukung Gana karena Danus sudah kelewatan batas dan bilang jika dia tidak pantas untuk Gana. Gana hanya pantas untuk Janu dan jika Gana membutuhkan bantuannya, dia siap kapanpun Gana membutuhkannya. Di sisi lain, Vikram Danus memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Janu. Janu dirawat di rumah sakit. Tidak lama para anak buah Danus tiba di rumah sakit. Gana pergi menemui Janu, namun Janu sudah tidak ada di sana. Lalu Janu dibawa ke rumah Vikram Danus dengan tujuan agar Danu datang menyelamatkannya. Saat Vikram menodongkan senjata ke Janu dan berkata panggil pahlawanmu itu, tiba-tiba suara Gana terdengar dari lantai atas. Saat Vikram hendak menembak Gana, pistolnya tidak berpeluru. Film sedikit flashback di rumah sakit, ternyata Gana melihat para penjahat itu menculik Janu. Dan di sanalah dia membuang semua peluru pistol itu. Gana menjelaskan jika semua kejadian yang sudah menimpa anak buahnya adalah karena dirinya. Dan dia juga akan membunuhnya seperti para anak buahnya, membuat Vikram semakin marah dan terjadilah. Setelah menghajar semua anak buahnya, Gana menyiram bensin ke Vikram dan menyuruh Janu untuk membakarnya hidup-hidup. Namun Janu mengingat bagaimana ayah dan rakyat desanya disiksa, maka ia memutuskan untuk tidak membunuh Vikram dengan mudah. Dan mereka akan membunuh perlahan-lahan dan membiarkan semua dunia tahu atas apa yang telah mereka lakukan. Sehingga mereka membiarkan Vikram melarikan diri. Telah beredar berita penyerangan Vikram Danus yang dilakukan oleh pria misterius dan belum diketahui siapa di balik semua ini. Polisi sementara menyelidikinya. Mendengar kabar itu, ayah Danus langsung datang dan bertanya siapa yang telah menyerangnya. Sementara di tempat lain, Gana mengaku pada komisaris polisi jika dialah yang telah menyerang Danus. Komisaris berkata kenapa Gana tidak membunuhnya saja karena takut dia akan membuat masalah lagi. Namun Gana berjanji akan membunuhnya secara pelan-pelan, maka itu dia membiarkannya dan Gana meminta bantuan komisaris. Kembali ke Vikram Danus, ayahnya sangat marah saat hendak menelpon komisaris polisi. Dia melihat berita jika komisaris sedang melakukan jumpa pers dan akan mengupdate kasus itu. Saat itu Gana yang menjadi narasumber dan memanipulasi semua berita. Gana berkata jika saat kejadian dia ada di sana untuk meminta pekerjaan kepada Danus. Namun tiba-tiba sekelompok orang hebat datang menyerangnya hingga Danus memohon kepadanya. Lalu ia memperlihatkan foto orang yang telah menyerangnya, yaitu foto almarhum ayah Janu, paman, dan rakyat yang telah Danus habisi beberapa hari yang lalu. Mendengar cerita bohong, Gana Danus marah besar dan berjanji akan membunuhnya. Gana dan para polisi beserta para wartawan pergi ke TKP. Hal ini disadari oleh ayah Danus jika semua ini sudah direncanakan. Bahkan komisaris dan para polisi sekarang ada di pihak Gana. Ayahnya menyuruh Obul untuk pergi dari sana sebelum polisi datang, namun polisi lebih gesit dibanding mereka kali ini. Karena Obul sudah pernah berhadapan dengan Gana, saat melihat Gana ia langsung menyerahkan diri ke polisi.
dan menceritakan semua apa yang Danus telah lakukan dan perintahnya. Karena berita telah tersebar di mana-mana, warga kini memberontak dan menentang Danus dan meminta agar ayah Danus mengundurkan diri. Membuat Danus dan ayahnya semakin pusing. Tiba-tiba seorang datang memberitahu jika ketua partainya menelpon dan memintanya untuk mengundurkan diri saja. Sementara di tempat lain, ayah dan paman pergi menemui komisaris polisi. Komisaris polisi memberitahu jika surat penahanan Danus dan juga ayahnya sudah dikeluarkan. Komisaris memuji Gana dan dia berkata selama menjadi polisi hingga besok dia akan pensiun pun dia belum melakukan apapun yang berguna, tapi tidak dengan Gana, dan dia berjanji akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Saat mereka hendak keluar, Danus datang dan menembak komisaris dan paman Gana. Saat Danus hendak menembak ayah Gana, ayah Danus datang dan menghalanginya sehingga ayah Gana selamat kali ini. Ayah Danus berkata dia harus memanggil Gana ke sana jika ingin semua keluarganya selamat karena tidak ada pilihan lain, dan melihat adiknya semakin sekarat maka ia menuruti perkataan ayah Danus untuk menelpon Gana. Mereka dibawa ke dalam sebuah ruangan untuk menjebak Gana. Gana datang dan bertanya apa yang telah terjadi kepada ayahnya. Ayahnya hanya menangis saat hendak membawa pamannya ke rumah sakit. Anak buah Danus memukulnya dari belakang dan inilah yang terjadi. Namun ayahnya memintanya untuk menyerahkan diri demi keselamatan pamannya. Danus datang dan menghajarnya sampai babak belur tanpa perlawanan sedikit demi keselamatan pamannya. Ayah Gana meminta izin untuk membawa adiknya ke rumah sakit, namun ayah Danus melarangnya dan berkata agar ia menunggu mayat Gana baru dia bisa pulang membawanya sekalian. Umapati berkata jika Gana mendengar paman tercintanya mati maka kalian semua akan dibunuh. Kemudian ayah Danus tertawa dan memanggil Danus untuk membunuh paman Gana terlebih dahulu sebelum membunuh Gana. Ayah Gana berteriak memanggil Gana jika pamannya akan dibunuh sekarang, dan lihat apa yang terjadi. Gana berhasil menggorok leher ayah Danus dan meminta pamannya untuk menunggu 2 menit lagi sehingga terjadilah pertarungan sangat sengit di antara mereka. Pertarungan pun telah berakhir dan dimenangkan oleh Gana. Kini berita telah tersebar luas jika Danus dan ayahnya telah meninggal, dibunuh oleh para preman, dan polisi sedang memburu pelakunya, sementara komisaris dirawat di rumah sakit. Mereka semua pun tenang setelah keadaan pamannya baik-baik saja. Tidak lama polisi datang membawa Gana untuk melakukan jumpa pers dan langsung bersaksi jika Menteri dan Danus telah datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri, namun 10 teroris itu datang menyerangnya. Dan Danus pun meninggal di sana saat membantu ayahnya, dan ayah Danus berpesan sebelum meninggal dia menyerahkan jabatan menterinya kepada Han Sikel. Di tempat lain, komisaris memanggil wartawan untuk wawancara dan cerita mereka sama persis karena mereka sudah merencanakan semua dengan matang agar tidak berkesan pembunuhan itu dilakukan oleh mereka. Film pun tamat.